172, petugas toko yang syok. Pak. Keanu malas berbicara panjang lebar dengan petugas tersebut, dia langsung mengeluarkan kartu black card ban ametis dari kantongnya, lalu melemparkan ke atas meja konter dan berkata dengan tidak sabar, "Cepat bungkuskan, aku sedang buru-buru." Beberapa petugas toko tercengang untuk sesaat. Mereka sama sekali tidak pernah melihat black card ban ametis sehingga mereka tidak mengenali kartu tersebut. Beberapa petugas toko terlihat berusaha menahan tawa mereka. Salah satu petugas toko berkata dengan marah, "Pak, apakah Bapak belum jelas juga? Harga kalung ini 130 miliar. Bukan 13 juta. Keanu hanya tersenyum walau sebenarnya dia sudah sangat marah. Astaga, hari ini dia tidak hanya bertemu dengan dua teman kuliah istrinya yang bodoh. Bahkan orang-orang di toko perhiasan ini juga hanya tahu bersikap sopan terhadap orang-orang yang mereka anggap kaya. Panggil manajer toko kalian ke sini." Keanu menghela napas. Dia merasa tidak ada gunanya berbicara panjang lebar dengan para karyawan toko ini. Pada saat ini, manajer toko keluar dari dalam. Manajer toko perhiasan ini adalah seorang wanita berusia 20-an. Wajahnya lumayan cantik. Dia langsung melihat kartu bank yang terletak di atas meja konter, dan wajahnya langsung berubah. Dia telah menjadi manajer toko selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengenal black card ban ametis? Di seluruh kota D, yang mempunyai kartu ini tidak lebih dari 3 orang, bukan? "Halo Pak, Anda mau beli apa?" tanya sang manajer toko. "Kalung ini, cepat bungkus," kata Keanu. Saat ini, salah seorang petugas yang berdiri di sebelah sang manajer langsung panik. Dia menarik sang manajer dan berbisik, "Bu, orang ini cuma datang untuk membuat masalah. Dia adalah menantu yang numpang hidup di rumah mertuanya. Dulu dia pernah masuk penjara karena mencuri ponsel. Dia tidak mungkin bisa beli kalung itu, abaikan saja dia." "Tutup mulutmu." Manajer toko itu menegur, lalu mengambil kartu bank dari atas meja dan menggesekkannya ke mesin pembayaran. Ting! Pembayaran berhasil. Pada saat ini, semua orang di sekitar mereka tercengang. 130 miliar, pembayaran berhasil? Tidak hanya itu saja, saat menggunakan kartu ban ametis, saldo rekening akan ditampilkan di layar komputer pada saat kartu digesek. Saat ini, sederet angka 0 yang panjang terpampang di layar komputer. Setelah membeli kalung ini, masih ada saldo triliunan? Dalam sekejap, semua petugas di toko itu menahan napas mereka, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Sedangkan petugas yang telah mengejek Keanu sebelumnya, kakinya langsung menjadi lemas, dan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Bukankah orang ini menantu pengangguran yang numpang hidup di rumah mertuanya? Apa-apa yang terjadi? Dia bertanya dalam hati, wajahnya pucat pasi. Pada saat ini, manajer toko berjalan mendekat dengan cepat dan menyerahkan kartu ban kepada Keanu dengan hormat. "Maaf Pak." Para karyawan ini mereka. Sebelum manajer toko selesai meminta maaf, Keanu menyela dengan tidak sabar. "Sudah, cepat bungkus kalung itu untukku." Ingin membeli sebuah kalung saja repot sekali, sungut Keanu dalam hati. Manajer toko itu mengangguk berulang kali. Baik, baik." Selesai berkata, manajer toko langsung berbalik dan memarahi beberapa petugas toko. "Tunggu apa lagi? Cepat bungkuskan kalung itu untuk Bapak ini dengan baik." Beberapa petugas toko tersadar kembali lalu dengan cepat melepas kalung itu dan mengemasnya. 10 detik kemudian, sambil membawa kantong belanja di tangannya, Keanu berjalan keluar dengan cepat. Tidak jauh dari sana, Terry dan Susan sedang mengobrol dengan Sharon. Susan sangat yakin bahwa sepatu Crystal Hills yang dipakai Sharon adalah palsu, sehingga dia terus bertanya kepada Sharon dengan sinis, berapa uang yang dikeluarkan untuk membeli Crystal Hills imitasi. Sharon menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak tahu, sepatu ini hadiah dari suamiku. Barang tiruan sekarang ini makin canggih saja, buatannya mirip banget sama yang asli." Susan sengaja berkata dengan keras, untuk menarik perhatian orang-orang yang berjalan di sekitar mereka. Pada saat ini, Keanu bergegas menghampiri mereka. Dia menyerahkan kotak hadiah ke tangan Sharon, lalu berkata sambil tersenyum, "Istriku, hadiah untukmu." Sharon merasa senang dan mencium wajah Keanu. "Terima kasih, suamiku." Selesai berkata, Sharon bersiap membuka kotak kado itu. Dia benar-benar tidak menduga jika Keanu menggunakan alasan pergi ke toilet untuk membelikan hadiah untuknya. Memikirkan hal itu, Sharon merasa sangat bahagia.
Jangan buka dulu, ujar Keanu sambil tertawa. Ini bukan hadiah yang berharga, nanti sampai di rumah baru dibuka. Lagi pula, Susan juga menyukai kalung Eternal Heart yang dijual di toko perhiasan tadi. Jika Sharon membukanya di sini, Keanu menduga Susan akan merasa cemburu lagi. Sharon mengangguk dan berbisik, "Suamiku, walaupun bukan barang mahal, aku juga suka. Selama itu hadiah dari kamu, aku pasti suka." Pada saat ini, Susan tiba-tiba tertawa. "Sharon, buka dong hadiahnya. Aku mau lihat hadiah seperti apa yang diberikan oleh suamimu." "Aku penasaran banget," kata Susan sambil mencibir. Suami Sharon membelikan hadiah untuk istrinya tetapi baru boleh dibuka setelah mereka sampai di rumah? Apakah dia takut akan diejek oleh orang lain karena hadiah itu barang murahan? Hahaha, pasti begitu. Sharon, oh Sharon, waktu masih di perguruan tinggi, kamu adalah gadis yang paling diincar oleh para mahasiswa. Tidak disangka, sekarang kamu malah menikah dengan sampah semacam ini. Susan mengejek dalam hati. Sharon tersenyum ringan. Suamiku sudah bilang, ini bukan hadiah yang mahal, jadi kamu tidak perlu lihat. Sambil berbicara, Sharon menaruh kotak kado itu ke dalam tasnya. Alhasil, dengan cepat Susan mengambil kotak kado itu dari tangan Sharon dan berkata dengan senyum lebar, "Jangan pelit begitu. Tunjukkan padaku." Selesai berkata, Susan tidak sabar untuk membuka kotak hadiah itu. "Kamu?" teriak Sharon dengan panik. Mengapa orang ini berlaku seperti ini? Membuka benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya terlebih dahulu? Ketika Sharon akan mengambil kembali kotak hadiah itu dari tangan Susan, mereka berdua terpana. Terutama Susan, bola matanya hampir terjatuh keluar. Di dalam kotak kado itu, sebuah kalung tergeletak dengan damai, dan keindahannya sangat mencekik. Eternal Love? Eternal Love yang harganya 130 miliar lebih? Tubuh Sharon bergetar. Dia terkejut sekaligus senang. Suaminya benar-benar membelikan kalung itu untuknya. Ini. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, Susan dan Terry saling memandang dan melihat keterkejutan di mata mereka masing-masing. Setelah beberapa saat, Susan akhirnya mendapatkan kembali fokusnya. Dia memandang dan menilai Keanu untuk beberapa saat, lalu mencibir, "Oh, begitu, aku mengerti sekarang. Apanya yang pergi ke toilet? Ternyata kamu pergi mencuri barang." Mencuri? Dia pasti mencuri. Bagaimana mungkin seseorang yang tahunnya hanya makan dan minum gratis di rumah mertua bisa memiliki uang sebanyak itu? Jangankan menantu yang pengangguran ini, bahkan nenek keluarga Ariteja pun pasti tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membeli kalung seharga 130 miliar. Ini pasti hasil curian. Tidak heran suami Sharon meminta Sharon agar dia membuka kotak hadiah itu setelah mereka sampai di rumah. Pasti karena dia takut ketahuan telah mencuri kalung itu. Terry ikut mencibir. Dia menatap Sharon lalu berkata, "Wow, Sharon, tidak disangka, suamimu benar-benar luar biasa. Dalam sekejap, dia mampu mencuri sesuatu yang nilainya ratusan miliar. Aku benar-benar salut." Sharon langsung menjadi cemas. "Kalian jangan bicara sembarangan, suamiku tidak mungkin mencuri." "Tidak mungkin mencuri? Bukankah dia sudah pernah ketahuan mencuri 2 ponsel dari sebuah toko ponsel sebelumnya, lalu tertangkap dan dimasukkan ke penjara?" tanya Susan sambil tertawa. Kemudian Susan mengangkat kotak hadiah di tangannya, dan berteriak, "Ayo lihat, orang ini mencuri barang. Dia mencuri kalung yang harganya 130 miliar, cepat datang dan lihat." "Apa?" Mendengar teriakan Susan, orang-orang langsung datang mengerumuni mereka dan menunjuk-nunjuk ke arah Keanu. Berani-beraninya dia mencuri barang di siang bolong seperti ini? Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi di sini? Dengan orang-orang yang berbisik-bisik di sekitar mereka, Keanu tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia memelototi Susan. "Karena kamu tidak mampu beli, kamu kira orang lain juga tidak mampu beli?" Susan tertawa mendengar pertanyaan Keanu. "Apa? Kamu mencuri kalung ini atau bukan? Memangnya hati nurani kamu tidak tahu?" Bisik-bisik di sekitar mereka semakin ramai, dan orang yang menonton semakin banyak. Bahkan beberapa staf pusat perbelanjaan itu sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk menghubungi polisi.